Udah direkod, Dar? Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi dengan judul Pembuluh Darah. Anggota kelompok kami ada Hayatus Sohabah, Naila Rasati, Naila Fasyatillah, Putri Budi, Rika Septi, Siva Fauziah, Widya Nur, dan Yaya Khairiyah. Baik, di sini kita ada pembuluh arteri atau pembuluh darah. Nadi merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Pembuluh darah yang paling besar keluar dan vertikal sinistra disebut aorta, arteri kepala dan leher. Di sini ada temporal, superficial, arteri vertebral, karotis interna, karotis eksterna. Sebelah sini. Nah, karotis komunikasi, trunkiroversifikalis, subtavia, arteri aksilaris. Di bagian depannya ada arteri oftalmika, arteri maxillaris, arteri occipitalis, arteri facialis, arteri lingualis, arteri tiroid superior, laring, glandula tiroid, klavikula, arteri brachiocervica, arteri thoracika interna. Selanjutnya ada lobus frontalis, chiasma optica, arteri cerebral medialis, arteri karotis interna, glandula pituitari, lobus temporalis, pons, lobus occipitalis. Arteri carotis communis, arteri cerebralis anterior, arteri carotis communis posterior, arteri cerebral posterior, arteri basilaris, arteri vertebralis cerebellum. Nah, di sini ada arteri anggota gerak atas. Nah, di sini tuh ada arteri vertebralis, ada truncus cervicalis, ada truncus contocervical, ada arteri suprascapula, ada truncus thoracoacromial, ada arteri axillaris, arteri subscapular, arteri humeral posterior, ada arteri humeral anterior, arteri brachialis, arteri brachial interna, arteri communis interosseus, arteri radialis, arteri ulnaris, arcus palmar deep, arcus palmar superficial, digitis, arteri carotis communis, arteri subclavia dextra, arteri subclavia sinistra, arteri brachiocephalica, arteri
intercolateral posterior, arteri intercolateral anterior, arteri thoracica interna, arteri thoracica lateral, dan aorta descendens. Arteri abdomen dan pelvis. Yang sebelah kanan ada hiatus inferior, hiatus esophagus, truscus celiaca, renalis, arteri lumbalis, aorta abdominal, arteri sakrali medial, diafragma, arteri plenica inferior, arteri suprarenal, arteri renalis, arteri mesenterica superior, arteri vertica ovarica, arteri mesenterica inferior, arteri apa sih ini nih? Ilica communis uretra. Yang sebelahnya truscus celiaca, arteri colica medial, arteri colica destra, arteri ileocalica, colon ascendens, lium, arteri rectal superior, cecum appendix, colon transversum, arteri mesenterica superior, arteri intestinal, arteri colica sinistra, arteri mesenterica inferior, aorta, arteri sigmoidalis, colon descendens, arteri apa ini nih? Ilikaya. Titik nggak tahu. Komunis sinistra, colon sigmoid, rectum. Udah. Lalu selanjutnya ada anggota gerak bawah. Ada ilica communis, ada arteri ilica interna, ada arteri gluteal superior, iliaca externa, femoralis interna, arteri femoralis circumflex medial, arteri femoralis circumflex lateral, arteri obturator, arteri femoralis, hiatus adductor, arteri popliteal, arteri tibial anterior, tibialis posterior, arteri tibialis posterior, arteri dorsalis pedis, arteri arcuate metatarsal. Lalu di daerah sebelahnya ada arteri popliteal, arteri tibial anterior, arteri tibialis posterior, arteri fibular, arteri plantar lateral, dorsalis pedis, arteri plantar medial, dan arteri plantar. Lalu di sini ada arteri seluruh tubuh. Di sini bagiannya ada arteri carotis interna, arteri carotis externa, arteri vertebral, arteri brachiocephalica, arteri axillaris, aorta ascendens, arteri branchialis, arteri abdominal, arteri mesenterica superior, arteri gonadal, arteri mesenterica inferior, arteri iliaca com, arteri iliaca external, arteri digitis, arteri femoralis, arteri popliteal, arteri
tibialis anterior, arteri tibialis posterior, arteri arcuata, arteri coratis communis, arteri subclavia, arcus aorta, arteri coronaria, aorta thoracalis, arteri gastrica dextra, arteris splenica, arteri hepatica, arteri hepatica, arteri renalis, arteri radialis, arteri ulnaris, arteri ilaica interna, arteri palmaris, arteri palmar superficial. Lalu di sini juga ada pembuluh kapiler, yaitu kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil sehingga disebut pembuluh rambut. Pada umumnya, kapiler-kapiler memiliki sel-sel jaringan karena secara langsung berhubungan dengan sel kapiler terdiri dari satu kapiler arteri, yaitu tempatnya berakhir arteri, makin kecil arteriol. Makin hilang lapisan dinding dari arteri sehingga pada kapiler arteri, lapisan dinding hanya menjadi satu lapisan, yaitu lapisan endotelium. Kedua ada kapiler vena, yaitu lapisannya hampir sama dengan kapiler arteri. Fungsinya adalah membawa zat sisa yang tidak terpakai oleh jaringan sel berupa zat ekskresi dan karbon dioksida. Daerah dibawa keluar dan tubuh melalui venolus, vena, dan seterusnya. Yang kelima, mengendarai yang terdapat meja. Shipa. Di sini ada pengisian kapiler. Pengisian kapiler adalah proses di mana cairan seperti darah naik melalui pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Ini terjadi karena gaya adhesi, kohesi, dan tekanan osmotik. Pengisian kapiler penting dalam sirkulasi darah dan pertukaran nutrisi serta oksigen antara darah dan jaringan tubuh. Pengisian kapiler merujuk pada proses di mana cairan seperti air naik ke dalam tabung kapiler yang sempit karena adanya gaya tarik-menarik antara cairan dan dinding kapiler. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai kapilaritas. Pengisian kapiler dipengaruhi oleh sifat-sifat cairan, diameter kapiler, dan gaya gravitasi. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih spesifik tentang pengisian kapiler atau topik terkait, silakan tanyakan.
Pembuluh vena. Pembuluh darah vena merupakan kebaikan dari pembuluh darah arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh masuk ke jantung. Bentuk dan susunannya hampir sama dengan arteri katup pada vena terjadi di sepanjang pembuluh darah untuk mencegah darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Siapa? Syifa ini. Ini nggak ada suaranya sih. Cek, cek. Cek. Enggak. Udah gagal, Je. Udah enggak ini. Mana ya, anjir? Syifa. Di sini ada prinsip sistem arteri. Yang pertama, transportasi oksigen. Sistem arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Darah ini dioksidasi di paru-paru sebelum dipompa keluar oleh vertikal kiri jantung. Yang kedua ada distribusi darah. Arterial bercabang menjadi arteriol yang mengatur aliran darah ke berbagai organ dan jaringan tubuh dengan merespons kebutuhan metabolisme. Arteri membantu mendistribusikan darah dengan proporsional. Yang ketiga ada kekuatan kontraksi. Dinding arteri memiliki lapisan otot yang kuat yang berkontraksi dan melebarkan arteri untuk mengatur tekanan darah. Ini penting untuk menjaga aliran darah yang konsisten. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Arteri memiliki tekanan darah yang tinggi, terutama pada sisi yang keluar dari jantung, yaitu arteri besar. Ini diperlukan untuk menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Yang kelima ada elastisitas, yaitu dinding arteri yang memiliki serat elastis yang membantu mereka kembali ke bentuk semula. Setelah diberi tekanan oleh denyut jantung, ini mempertahankan aliran darah yang lancar. Yang keenam, peran dalam menjaga homeostasis. Sistem arteri berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan dalam tubuh. Homeostasis dengan mengatur aliran darah, nutrisi, dan menghilangkan produk limbah. Yang ketujuh ada otot lapisan tengah, yaitu lapisan otot di arteri membantu mengatur diameter arteri yang mempengaruhi resistensi aliran darah dan tekanan darah. Oke. Prinsip sistem vena. Yang pertama, pengembalian darah. Sistem vena bertanggung jawab untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung, khususnya ke atrium kanan jantung. Ini adalah lawan dari sistem arteri yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, katup venous. Untuk mencegah aliran darah kembali, vena dilengkapi dengan katup venous yang berfungsi sebagai pintu gerbang satu arah. Katup ini membantu menjaga agar darah mengalir ke jantung dan mencegah aliran balik. Gravitasi
membantu mempermudah aliran bawah seperti kaki. Sistem vena dilengkapi dengan otot-otot pembantu yang membantu mendorong darah melawan gravitasi, terutama saat berdiri atau berjalan. Volume darah, sistem vena memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menampung sejumlah besar darah. Ini memungkinkan tubuh untuk menyimpan darah yang nantinya dapat dipompa ke arteri. Sistem vena juga memiliki peran penting berperan dalam menghilangkan zat-zat beracun dan memproses nutrisi dari darah sebelum darah kembali ke sirkulasi. Prinsip-prinsip ini bekerja bersama-sama untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien dan penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah sangat penting dalam sistem sirkulasi darah dan selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirkan darah di dalam arteri, arteriola, kapiler, dan sistem vena, sehingga terbentuk aliran darah yang menetap. Jantung bekerja sebagai pemompa darah, dapat memindahkan darah dari pembuluh vena ke pembuluh arteri pada sistem sirkulasi tertutup. Aktivitas pompa jantung berlangsung dengan cara mengadakan kontraksi dan relaksasi sehingga menimbulkan perubahan tekanan darah dalam sistem sirkulasi. Sekian dari kelompok kami tentang pembahasan pembuluh darah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.